Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tamsil dengan NIM D0412110009 dari MKUC Mata Kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan beberapa penjelasan mengenai kutipan, rujukan, daftar pustaka, dan catatan kaki. Nah, pada materi yang pertama yaitu kutipan. Apa sih itu kutipan? Nah, kutipan adalah pinjaman sebuah kalimat ataupun pendapat dari seseorang pengarang atau seorang, baik berupa tulisan dalam buku, kamus, ensiklopedia, artikel, laporan, majalah, koran, surat kabar, atau bentuk tulisan lainnya maupun dalam bentuk lisan, misal media elektronika seperti TV, radio, internet, dan lain-lain sebagainya. Tujuannya sebagai pengokohan argumentasi dalam sebuah karangan. Fungsi dari kutipan yaitu yang pertama sebagai landasan teori, kemudian sebagai penguat pendapat penulis, sebagai penjelas suatu uraian, maupun sebagai bahan bukti untuk menunjang pendapat tersebut. Nah, cara mengutip dan jenis-jenis kutipan. Beberapa cara teknik mengutip kutipan langsung dan tidak langsung, diantaranya sebagai berikut. Pada poin A yaitu kutipan langsung. Yang pertama kutipan langsung pendek, maupun yang kedua yaitu kutipan langsung panjang. Poin B yaitu kutipan langsung panjang. Yang pertama, diintegrasi langsung dengan teks, kemudian diberi berjarak antar basis sama dengan teks, kemudian tidak diapit tanda kutip, serta disebut sumber rujukannya. Nah, pada poin C, kutipan pada catatan kaki atau footnotes. Yang pertama yaitu selalu diberi jarak spasi rapat, kemudian dimasukkan dalam tanda kutip, serta dikutip tepat sebagaimana teks aslinya. Pada poin D yaitu kutipan atas ucapan lisan. Nah, yang pertama meminta persetujuan dari narasumber, kemudian mencatat tanggal dan peristiwa tempat ujaran itu diucapkan, kemudian yang ketiga menyebut dengan jelas sumbernya, kemudian menuliskan kutipan secara langsung atau tidak langsung pada badan teks atau pada catatan kaki. Kemudian materi yang kedua yaitu rujukan. Pengertian dari kata rujukan. Nah, yang dimaksud dengan sistem rujukan di sini adalah dalam konteks penulisan karya ilmiah, yaitu sebuah sistem yang digunakan sebagai referensi atau sumber dari seorang penulis untuk menyatakan sesuatu dalam karya tulisannya. Nah, jenis-jenis kata rujukan. Kata rujukan mempunyai beberapa jenis. Nah, yang pertama yaitu kata rujukan benda. Kata rujukan benda adalah kata rujukan yang digunakan untuk mengacu pada benda yang sudah disebut sebelumnya, misal kata ini, itu, dan tersebut. Yang kedua yaitu kata rujukan tempat. Jika pada kalimat sebelumnya kalian menyebutkan kata yang merujuk suatu tempat, maka kalian bisa menggunakan kata rujukan pada kalimat selanjutnya. Contoh kata rujukan tempat yakni di sini, di sana, maupun di situ. Kemudian yang ketiga itu kata rujukan orang. Kata inilah yang membuat kata rujukan sering dianggap sama dengan kata ganti. Pasalnya, kata rujukan orang memang digunakan untuk menyebut orang atau sesuatu yang dianggap seperti orang. Contoh kata rujukan orang yakni ia, dia, beliau, dan mereka. Nah, pada materi selanjutnya yaitu daftar pustaka. Pengertian dari daftar pustaka sendiri yaitu menurut Gorz-Keraf tahun 1997, yang dimaksud dengan daftar pustaka atau bibliografi adalah sebuah daftar yang berisi judul buku-buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang tengah digarap. Bagi orang awam, daftar pustaka mungkin tidak penting baginya, tetapi bagi seorang calon atau sarjana dan seorang cendekiawan, daftar kepustakaan itu merupakan suatu hal yang sangatlah penting.
Nah, unsur-unsur dari daftar pustaka. Unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam menulis daftar pustaka diantaranya yaitu nama pengarang, penerjemah, tahun terbit, judul buku, kota terbit, dan penerbit. Selain itu, ada pula unsur-unsur yang bisa ada namun tak selalu ada, misalnya nama editor atau penyunting, jilid buku, edisi buku, dan anak judul. Disebut tak selalu ada karena tak semua buku memiliki unsur-unsur tersebut. Nah, cara penulisan daftar pustaka. Dalam penulisan daftar pustaka, kita juga harus memperhatikan hal-hal berikut. Nah, daftar pustaka disusun berdasarkan urutan alfabet berturut-turut dari atas ke bawah tanpa menggunakan angka Arab, misal 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, cara penulisan daftar pustaka sebagai berikut. Bagian A, tulis nama pengarang. Nama pengarang bagian belakang ditulis terlebih dahulu, baru nama depannya. Kemudian B, tulislah tahun terbit buku. Setelah tahun terbit diberi tanda titik. Kemudian poin C, tulislah judul buku dengan diberi garis bawah atau centang miring. Setelah judul buku diberi lagi tanda titik. Nah, kemudian tulislah kota terbit dan nama penerbitnya di antara kedua bagian itu diberi tanda titik 2. Setelah nama penerbit diberi tanda titik. Nah, kemudian apabila digunakan dua sumber pustaka atau lebih yang sama pengarangnya, maka sumber dirilis dari buku yang lebih dahulu terbit, baru buku yang terbit kemudian. Di antara kedua sumber pustaka itu dibutuhkan tanda garis panjang. Nah, kemudian materi selanjutnya itu catatan kaki. Catatan kaki. Catatan kaki adalah keterangan yang ditambahkan di bagian bawah halaman. Catatan kaki biasanya dicetak dengan huruf yang lebih kecil daripada huruf di teks guna menambah rujukan uraian di dalam naskah pokok. Catatan kaki ini menjelaskan bahwa sumber asalnya sebuah kutipan, baik kutipan langsung ataupun kutipan tidak langsung. Tujuan penulisan catatan kaki. Nah, tujuan penulisan catatan kaki adalah untuk menyusun pembuktian sumber tulisan, menyatakan utang budi kepada pengarang yang dikutip pendapatnya, menyampaikan keterangan tambahan, memperkuat uraian inti sari, keterangan insidental, materi penjelas yang kurang penting, perbaikan dan pandangan yang bertentangan, dan merujuk bagian lain teks, uraian pada halaman lain, sebelum atau sesudahnya. Nah, apa sih fungsi dari catatan kaki? Nah, fungsi dari catatan kaki yaitu berikut adalah fungsi-fungsi catatan kaki, diantaranya catatan kaki berfungsi untuk memberikan keterangan dan penjelasan tentang sumber dari kutipan penyusunan daftar bacaan pada karya ilmiah supaya dapat dimengerti oleh pembaca. Kemudian fungsi kedua yaitu untuk menghargai sumber kutipan yang dikutip supaya pembaca karya ilmiah mengetahui sumber kutipan yang digunakan. Kemudian fungsi lainnya yaitu untuk menunjukkan referensi lain supaya pembaca karya ilmiah dapat mengetahui ulasan yang lebih jelas mengenai istilah yang digunakan. Nah, sekianlah penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.